wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi fataha fi syahri Ramadan abwabal jannah wa ja'ala as-shaum wiqayatan minan nari wa junnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'ari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ali Imran ayat 134. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis marwahu Ahmad, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin akhar, idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyyatakum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah, siang hari yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan jumpa kita ini senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Shalatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, insyaallah akidah, keimanan, ketauhidan kita akan selamat sampai ajal kita tiba. Salamatuddin fi sholat ala khairil anam. Salah satu yang bisa menyebabkan selamatnya akidah, selamatnya keimanan kita sampai ajal kita adalah dengan cara kita memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang syekh pernah ditanya, wahai syekh, bagaimana dan apa bedanya kita bersolawat bihuduril qalb wa biduni huduril qalb? Bagaimana caranya dan apa bedanya kalau seandainya kita membaca sholawat dengan khusyuk dalam hati kita, menghadirkan Allah dan juga Rasulnya dalam jiwa kita, dengan tidak menghadirkan Allah dan Rasulnya dalam diri kita, atau biduni huduril qalb. Syekh menjawab, apapun kita bersolawat insya Allah diterima tanpa adanya hudurul qalb pun diterima. Balik tanya muridnya ini, bagaimana kalau seandainya membaca sholawat bihuduril qalb, dengan penuh kekhusyuan, menghadirkan dalam hatinya Allah dan juga Rasulnya? Fajazauhu indallah. Jawabannya adalah balasannya itu adalah hak Allah. Kenapa? Karena saking banyaknya nilai pahala buat orang yang membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang sholawat satu kali dibalas 10, betul? Yang baca sholawat 10 dibalas 100. Yang baca sholawat 100 dibalas 1000. Yang baca sholawat 1000 1 juta? Nggak ada. Keterangannya nggak ada. Yang baca salawat 1000 lan tamasahun nar, tidak akan terjilat sedikit pun kulitnya, badannya daripada jilatan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Api neraka warnanya apa? Merah, kayaknya udah pernah kayaknya. Nah, itu tahu merah dari mana? Ya. Oh, api merah ya. Beda, itu api dunia. Bahkan kalau di dunia api yang bagus itu warnanya bukan merah lagi tapi biru, betul nggak? Maka ada si biru. Ya, walaupun sekarang nggak hanya biru, ada juga yang pink ya. Tabung. Ya. Tapi api nerakanya Allah warnanya hitam. 3 kali digodok, setiap kali godogan itu adalah 1000 tahun. Sehingga kalau kena ujung api neraka jempol kaki kita, otak jadi sop.
ujung kaki kita kena ujung api nerakanya Allah, otak kita jadi shock karena saking panasnya. Nah, insya Allah dengan kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW sebanyak-banyaknya, ya, insya Allah akan dibebaskan daripada api nerakanya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkenaan dengan tarikh Ramadan nih, Nabi kita Muhammad SAW, idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum. Kalau kita sudah masuk bulan Sya'ban, yang pertama yang harus kita lakukan adalah fatahhiru anfusakum, jasmani kita, rohani kita bersihin. Orang tua dulu kalau munggahan nih mau dekat-dekat Ramadan kayak begini, mereka itu menganjurkan anak cucunya untuk pergi ke kali. Saya di daerah Cimanggis, kalinya deket Cikeas. Itu ke kali Cikeas tuh. Ya, di rumah ada sampo, mohon maaf nggak saya sebutin namanya, produknya. Sampo ada, produk sampo ada, tapi nggak dipakai itu sampo. Yang dipakai apa? Merang. Betul nggak? Pernah pakai merang? Ya, apa batang padi yang dibakar, nah abunya itu dipakai untuk keramas di kali. Kemudian odol, sikat gigi ada, tapi nggak dipakai. Yang dipakai sama kita dulu nih, zaman saya masih kecil, saya kecil juga kan dulu. Itu nggak pakai sikat gigi, odol yang sekarang ini kita sering pakai, tapi apa? Genteng. Ya, genteng. Bersih kagak. Ya, bibir pada jontor. Tapi itu orang tua dulu begitu. Ke sungai, walaupun sumur ada, kamar mandi ada. Kenapa? Karena memang sunnahnya, afdolnya, bagusnya kita mandi munggahan itu adalah di air yang mengalir. Tuh, ternyata dalilnya idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum. Kemudian wa ahsinu niyatakum. Apa itu? Perbaharui dan baguskan niat kita. Ini mungkin Senin akhir nih. Masih bisa kita minum, depan ada snack. Mungkin Senin depan udah nggak boleh lagi. Karena kemungkinan Senin masuk bulan suci Ramadan. Anggap dan kita harus menganggap mungkin Ramadan ini terakhir buat kita. Nggak ada yang bisa menjamin kita bakalan ketemu dengan Ramadan yang akan datang lagi, betul nggak? Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asahina minad dahar. Berapa banyak orang yang meninggal dunia, ya, meninggal dunia atau mati? Mati. Bedanya apa? Buat manusia enggak pantas mati, bagusnya meninggal. Bedanya apa? Meninggal enggak ada nyawanya, hilang. Mati juga enggak ada nyawanya, hilang. Tapi buat manusia betul meninggal. Segala sesuatu yang setelah ruhnya berpisah dari jasadnya, ada kehidupan kemudiannya, itu namanya meninggalkan alam dunia menuju alam barzakh. Tapi kalau seandainya mati, dia terpisah ruhnya dengan jasadnya, sudah tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Ayam mati, ikan mati, burung. Karena setelah dia mati itu udah nggak ada lagi kehidupannya lagi, udah selesai. Tapi kalau manusia bukannya mati tapi meninggalkan alam dunia ini menuju alam barzakh. Ini tarikh Ramadan ngapa serem-serem amat ya bahasanya. Supaya kita tadi tuh tajdid wa tahsinun niyah, baguskan dan perbaharui niat kita. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Sungguh jauh, sungguh rugi kata Rasulullah siapa orang yang dipertemukan kembali dengan Ramadan. Ya, akan tetapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Tidak mendapatkan rahmat Allah. Tidak dibebaskannya kita daripada api nerakanya Allah. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Rugi sungguh orang yang dipertemukan dengan Ramadan kembali tapi tidak mendapatkan itu semuanya. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khususiyah keistimewaan bulan Ramadan sudah seringkali diberikan informasi atau mau'izah hasanah daripada para masyayikh dan juga para guru kita. Puasa Ramadan tahun kedua Hijriyah disyariatkannya. Tahun kedua Hijriyah disyariatkannya. Sebelumnya umat Islam puasa nggak? Puasa. Puasanya adalah
Asyura, tanggal 10 Muharram. Imam Ghazali dalam kitabnya mengatakan puasa Asyura 10 Muharram itu wajib dulunya. Setelah datang perintah Ramadan tahun kedua Hijriah, maka secara otomatis Asyura menjadi sunnah dan Ramadan menjadi wajib. Karena Asyura itu adalah puasanya juga di sana orang-orang Yahudi. Kata Rasulullah, khalifu sunnatal Yahud, khalifu sunnatal Yahud. Hendaklah kalian berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi. Yahudi tanggal 10 Muharram puasa. Kita di Ramadan. Maka siapa orang yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, sunnahnya tanggal 9-nya juga puasa. 9, 10 atau 10, 11 atau 10 atau 9, 10 dan 11 itu kalau bulan Muharram. Kenapa? Supaya kita berbeda dengan orang-orang Yahudi. Hadirin, hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khususiyah daripada bulan Ramadan ini, kullu amal ibni Adam yudhaif al-hasanah bi asri amsalihah. Setiap amalan-amalan anak keturunan Adam, kita semuanya nih, ya, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 illa 700 dha'fin, sampai kepada 700 lipatan, illa masya Allah, sampai tidak terbatas. Illa saum, kata Allah, kecuali puasa, fa innahu li wa anna ajazibih. Yang mau saya bahas di sini nih, apa maksud daripada wa anna ajazibih? Di dalam keterangan bahwasanya semua amalan kita ini, anna jami'al ibadat tuwafa minha madzalimul ibad illa saum. Amalan-amalan baik kita, pahala-pahala kebaikan kita itu untuk menutupi daripada apa? Dosa-dosa yang kita lakukan. Maka jangan kita mengandalkan pahala atau amalan atau ibadah yang wajib saja. Amalan yang sunnah ini yang harus kita perbanyak. Al-faraid ra'sul mal wa nawafil ribhu. Kalau diibaratkan sebuah niaga, bisnis nih, ya, perdagangan, jual beli. Amalan-amalan ibadah-ibadah yang fardu ini, amalan yang wajib, maka kita di akhirat akan menjadi orang yang miskin pahala. Karena dosa kita banyak. Bahasanya adalah seabrek-abrek, sementara ibadah kita cuma mengandalkan yang wajib-wajib saja. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Kata Allah dalam ayat kursi, sungguh seorang hamba itu akan mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah. Bedanya orang dulu sama orang sekarang apa? Orang dulu sekarang udah tua. Setuju ya? Masa masih muda terus? Ya. Orang dulu mengerjakan amalan-amalan yang sunnah karena dia tahu itu adalah amalan sunnah. Mengerjakan. Dia kerjakan. Mereka kerjakan. Orang sekarang meninggalkan amalan-amalan yang sunnah. Kenapa? Cuma sunnah. Betul nggak? Orang dulu tahu itu amalan sunnah. Itu yang harus kita perbanyak. Sebagaimana ayat kursi tadi. Mengerjakan mereka. Orang sekarang meninggalkan. Meninggalkan amalan-amalan yang sunnah. Dengan dalil apa? Itu kan cuma sunnah. Sunnah itu kan dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak tapi rugi. Itulah khususiyahnya umat Islam. Kuntum khairu ummah. Kita ini umat yang lebih baik daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh umurnya berapa? Umur umatnya. Ada yang mengatakan 900, ada yang mengatakan lebih daripada 1000. Umat Islam, umatnya Nabi kita Muhammad SAW melebihi daripada itu. Maka diberikan keistimewaan. Maka kata Rasulullah SAW pada waktu kemarin nih, peristiwa Isra dan Mi'raj, Rajaban bahasa kita. Ya Rabb, ja'alta ummati aqsarul umam a'maron wa aqalluha a'malan. Ya Rabb, ya Allah, Engkau jadikan umatku ini paling sedikit umurnya. Antara 60-63. Lebih daripada itu bonus tuh. Kayaknya di sini belum ada yang 63 ya. Rata-rata pada 17 semua ini saya lihat.
Wa aqalluha a'malan, dan yang paling sedikit amalannya sholat 5 waktu. Itu juga malas-malesan. Maka saking cintanya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikanlah kita keistimewaan. Contohnya apa? Kemarin nisfu Sya'ban. Sebelumnya ada bulan Rajab, Isra dan Mi'raj. Rajaban kemarin atau nisfu Sya'ban, ya. Saya kemarin Jumat kemarin ini sebelumnya itu berada di Mekah Al-Mukarramah. Mereka tidak ada nisfu Sya'ban. Tapi ketika khatib dan imam saat itu adalah Imam Sudes, isi khutbahnya adalah menerangkan tentang khususiyah keistimewaan daripada bulan nisfu Sya'ban. Isinya. Di mana pada malam hari itu adalah disebut juga adalah Idul Malaikah, lebarannya para malaikat Allah. Kama anna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aidaini, seperti halnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya ini memiliki 2 hari raya, Fitri dan Adha. Malaikat juga punya 2 lebaran. Yang pertama adalah malam nisfu Sya'ban, yang kedua adalah malam Lailatul Qadar nanti Ramadan. Di mana pada malam itu malaikat Allah yang jumlahnya kita nggak tahu, semuanya turun ke atas muka bumi ini. Sebagaimana kita disunahkan kalau lebaran keluar kita ke tetangga, ke saudara, musafah lebaran, salam-salaman, hadu tahabu, saling memberi hadiah. Begitu. Malaikat juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam lebarannya itu nisfu Sya'ban, dan juga kemudian sebagai umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi bulan Ramadan, selain kita tadi perbaiki atau bersihkan jiwa raga kita, ya, yang punya sejadah, yang punya mukena dicuci. Orang tua dulu begitu tuh, masjid, musola, karpetnya dibersihin, ya. Masjid yang kurang bagus catnya dicat. Itu mau masuk bulan Ramadan, bukan lebaran sebenarnya, mau masuk Ramadan tuh, ya, diperbaharui, dibagusin, ya, karena memang keterangannya tadi itu, idza dakhala Sya'ban fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir, ya, karena waktu juga yang membatasi kita, Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 hal, ya, u'tiyat ummati khamsah lam yu'tahunna ummata qabli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku ini, umat Islam kita semuanya, diberikan 5 perkara yang 5 ini tidak diberikan kepada umat-umat selain daripada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, awwalul lailah min Ramadan yanzurullah ilaihim. Malam pertama di bulan Ramadan nanti Allah memandang kita. Kita tinggal tunggu nih pengumuman hasil sidang isbat ru'yah kita kapan? Apakah malam Senin besok kita sudah tarawih? Nah, di malam pertama bulan Ramadan itu yanzurullah ilaihim, Allah akan memandang kita. Apa keistimewaan hamba yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Lam yu'adzibhu abadan. Tidak akan pernah diazab hamba itu oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Yang kedua, anna afwahahum hina yamsuna atyabu min rihil misik. Ini sudah maklum nih, sudah umum. Ya. Mulutnya orang yang lagi berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik atau kasturi. Menurut Allah, menurut kita bukan main. Udah kayak somai 4 hari. Artinya apa ini menggambarkan? Kadang-kadang sesuatu yang bagus menurut kita belum tentu bagus di hadapan Allah. Betul? Kadang nggak bagus di hadapan manusia, tapi bagus, mulia di hadapan Allah. Tuh, yang kedua. Kemudian yang ketiga, tastaghfiru lahumul malaikah fi kulli yaumin wa lailatin. Subhanallah. Tiap hari dan malamnya nanti selama bulan Ramadan, ya, malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah. Tentunya buat orang yang berpuasa. Ada pertanyaan kemarin Pak Ustadz, saya utang puasa banyak. Saya yakin bukan yang nanya ke saya doang ini, dia bukan, kayaknya yang depan saya juga banyak ini. Saking banyaknya Pak Ustadz, saya sampai lupa jumlahnya.
Gimana caranya? Sama halnya dengan Ustadz, saya banyak banget ninggalin sholat fardu, bukan sholat sunnah. Sholat fardu banyak yang kita tinggalin, betul nggak? Kok nggak ada yang jawab? Betul kagak? Kayaknya pada ini kayaknya banyak yang kita tinggalin sholat fardu, jujur aja. Terutama sholat isya paling banyak tuh. Ya, karena nanti aja isya mah panjang waktunya, panjang. Ya. Bagaimana caranya? Baik, niatkan di bulan Ramadan ini bikin takjil. Banyakin puasa-puasa sunnah. Kemudian yang kedua, karena mau masuk bulan Ramadan nih, banyakin kita bikin takjil di rumah. Bikin makanan untuk orang bersalah. Orang berpuasa dikasih makan. Mentang-mentang belum makan siang nih, Pak Ustadz. Ya. Bikin takjil, bikin makanan, bikin minuman, bikin kolak buat orang untuk berbuka puasa. Nah itu. Nah sekarang orang berpuasa kita kasih kolak. Kacau banget dah. Iya, karena orang yang memberi makan atau memberi buka puasa orang, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu tanpa dikurangin sedikit pun tuh. Tiap hari misalkan 50 kali 30. Coba itu. Ya, luar biasa. Itu kalau 50, kalau 100 tuh di situ. Ya, apalagi kaum hawa nih, perempuan banyak yang kerok ngitungnya. Nah kemarin emang datang bulan, ya, atau kira udah nggak kehitung dah, coba aja tanya. Ya, caranya begitu tuh, udah kita kasih uang belanja, bikin takjil tiap sore, boleh di depan rumah, boleh anterin ke masjid, ke mushola seperti itu. Kemudian kalau sholat bagaimana? Kan begitu, banyakin sholat sunnah. Kemudian yang kedua, orang mukmin yang cerdas, dia harus tahu kapan, di mana, dan bagaimana keistimewaan tempat. Sholat di rumah 1, di masjid 27. Masih kurang juga, pergi ke Mekah. Pinter dia, cerdas. Betul nggak? Nggak 1 rakaat jadi 100.000. Ini saya baru pulang kemarin Rebo. Saya bilang kalau kita sedekah 100.000 di Mekah, itu 10 miliar kita dilipat gandakan pahalanya. Betul nggak? Karena at-tad'id laisa fi shalat faqat, pelipat gandaan pahala di tanah suci 100.000 dan 1.000 di Madinah, ya. 100.000 di Mekah itu bukan hanya untuk sholat aja, amalan-amalan baik selalu dilipat gandakan menjadi 100.000. 100.000 kita sedekah, 100.000 dilipat gandakan menjadi 10 miliar. Pernah sedekah 10 miliar? Sono, maka orang di situ tuh keistimewaan umatnya Rasulullah SAW ada tempat. Ya, waktu malam. Kenapa tahajud lebih diijabah doa kita? Karena yang minta sedikit, punya duit 100.000, yang minta 5 orang, saling berapa? Kebagiannya 20.000. Punya duit 100.000, yang minta cuma 2 orang. Kemungkinan yang minta 2 itu lebih banyak dong dapatnya. Di mana orang pada ya terbuai dengan mimpinya tuh malam, dia munajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tempat, ada waktu, ya, saat-saat diistimewakan buat kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah bulan Ramadan ini. Setiap hari malaikat memohonkan ampun buat hamba-hamba Allah kita semuanya yang berpuasa. Keempat, yaqulullahu ta'ala ila jannati ista'idi wa tazayyini li'ibadi ausaka ayastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karami. Kata Allah, wahai surga, bersiaplah kalian, bersoleklah kalian untuk hamba-hambaku yang akan masuk ke dalam surga karena sudah bersusah payah, berlapar-lapar puasa, menahan dahaga, ya, kepada iladari, kepada surgaku, kata Allah, wa karomati, dan kepada kasih sayangku, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terakhir, yang kelima, di akhir bulan Ramadan nanti, ghafarallahu lahum jami'an wala ubali. Semua dosa kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, ya. Baik, sebelum saya akhiri,
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ghayatul ilm makhafatullah. Target kita memiliki ilmu supaya semakin tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Tapi kebanyakan orang yang semakin tinggi ilmunya semakin berani kepada Allah. Padahal hadap atau target goalnya orang punya ilmu itu adalah untuk semakin takut dia kepada Allah. Wa ghayatul ibadah az-zuhud. Target kita beribadah adalah zuhud. Zuhud bukan anti dunia. Rasulullah niaga, Rasulullah juga menikah, memiliki anak, bersosialisasi Rasulullah. Tapi apa? Tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud secara benar pengaplikasiannya dalam kehidupan itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak akan bermanfaat di akhirat. Ya Rasulullah, lima nakrahul maut. Ya Rasulullah, ngapa sih kita benci, sebel, nggak mau, paling males kalau mendengar yang namanya kematian. Ala kamalun, kata Rasulullah, apakah kamu memiliki harta? Naam ya Rasulullah, qaddimalak fa innal mar'u inda malih. Dahulukan hartamu. Karena sungguhnya seseorang itu pasti akan cenderung kepada hartanya. Jangan kau jadikan harta itu di belakang kita. Berat kita. Apalagi kalau kita meninggalkan, belum lagi anak keturunan kita belum tentu bisa bawanya. Maka kata Rasulullah, supaya kita ringan dan lain sebagainya, supaya kita tidak membenci akan kematian yang itu hak adanya, qaddim malak, dahulukan harta kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anta limalika idza amsaktahu wa idza anfaqtahu fal malu laka. Kita yang memiliki harta, harta kita pegang. Bukan kita memiliki harta hakikatnya, tapi harta yang memiliki kita. Betul nggak? Punya duit, taruh di dompet, dompet taruh di laci, laci dalam lemari kita kunci. Ya, lemari dalam kamar, kamar kita kunci. Kamar dalam rumah, rumah kita gembok. Rumah ada gerbangnya, kita gerbang, ada alarm, ada CCTV, ada security dan lain sebagainya. Kita diperbudak oleh harta selama harta itu kita pegang. Wa idza anfaqtahu fal malu laka, akan tapi kalau harta itu dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, harta itu yang akan menjaga kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sekali lagi, ayo kita targetkan Ramadan yang akan datang ini, ya mungkin Ramadan yang terakhir, agar kita bisa memaksimalkan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.